Kita ke informasi seputar haji. Pemirsa, setibanya di Mekah, rombongan Amirul Hajj yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar langsung menunaikan umroh wajib. Rangkaian ibadah dimulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, disusul dengan sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah dan ditutup dengan tahalul. Kehadiran Amirul Hajj menjadi tanda dimulainya misi kenegaraan dalam mengawal pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menteri Agama mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga nama baik Indonesia selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Di balik raga yang tak biasa tersimpan semangat luar biasa. Meski mengalami obesitas, seorang jemaah haji asal Balikpapan menginjak Tanah Suci menaklukkan keterbatasan dengan kekuatan hati. Banyak yang menyokong, membantu, mengasih semangat, yang tapi juga bantuan Allah lah, pasti. Perjalanan Ida Higyawati bukan hanya tentang menunaikan ibadah haji, tapi juga tentang menaklukkan keterbatasan dengan kekuatan hati. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani Anyus melaporkan. Ya, demi memastikan jemaah haji tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan bercita rasa Nusantara selama puncak haji, petugas menyiapkan makanan siap saji. Makanan siap saji ini menjadi solusi inovatif agar jemaah haji Indonesia tetap mendapatkan asupan gizi di tengah keterbatasan waktu dan kondisi saat puncak haji. Dengan menggunakan teknologi tinggi, makanan ini dipastikan steril dari bakteri dan kuman sehingga dapat dikonsumsi hingga 18 bulan tanpa perlu dipanaskan ulang. Terdapat 6 jenis lauk khas Nusantara seperti rendang ayam, rendang daging, dan opor ayam. Lauk-lauk diproduksi di Indonesia dan diimpor ke Arab Saudi. Sementara nasi dimasak oleh Masyarik Mitra Lama Pelayanan Jemaah Haji Indonesia. Setelah proses repackaging, makanan akan dikirim ke 205 hotel tempat menginap jemaah. Nantinya, setiap jemaah akan menerima 1 kardus berisi 6 porsi, terdiri dari 2 sarapan dan 4 makan siang, serta makan malam. Makanan siap saji ini adalah makanan yang dikelola dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin ritot bertemperatur serta bertekanan tinggi, sehingga semua kuman bakteri mati dan makanan tersebut dapat dikonsumsi sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Diimbau bagi jemaah setelah kemasan dibuka, makanan harus segera dikonsumsi dan tidak disimpan untuk kemudian hari demi menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Iih Irfan melaporkan. Pemirsa, visa haji furoda hingga kini belum terbit. Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk membujuk Arab Saudi agar visa bisa segera terbit. Hingga saat ini, calon jemaah haji furoda belum juga mendapatkan visa mujamalah atau visa undangan dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Biasanya, visa haji furoda diterbitkan akhir bulan Syawal hingga akhir bulan Zulhijjah. Menanggapi hal itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia tidak memiliki kewenangan penerbitan visa haji furoda. Namun, ia berjanji akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jadi Pak, soal visa haji furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi. Itu kan
di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus, apakah udah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal Furoda dengan Pak, proses berarti sudah selesai semua ya, Prof? ya untuk tugas kita sudah. Karena sulitnya penerbitan visa haji furoda, pihak penyelenggara ibadah haji menyarankan jemaah untuk beralih mendaftar haji khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, ratusan ekor sapi berenang di laut sebelum naik ke kapal di Bangkalan, Jawa Timur. Sapi-sapi ini dikirimkan ke Kalimantan untuk keperluan Hari Raya Idul Adha. Sapi-sapi ternak ini siap dikirim dari pelabuhan tradisional Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan ke berbagai pelabuhan di Kalimantan. Sapi-sapi ini pun harus berenang dulu di pinggiran pantai menuju perahu nelayan, sebelum kemudian dimasukkan ke kapal kayu besar di tengah yang akan mengantarkan mereka ke berbagai pelabuhan tujuan. Permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha memang cukup tinggi dari luar Madura, seperti dari Banjarmasin dan Pontianak. Harga per ekor sapi pun bervariasi tergantung ukuran atau bobot sapi. Harga sapi kisaran terendah dari 15 juta sampai 25 juta. Itu memang tiap tahun rutin ya untuk jelang Idul Adha, Mas? Rutin, bahkan sebelum Idul Adha itu ada pengiriman juga ada. Ternak dari Madura itu kenapa katanya? Untuk sapi, kan daging sapi Madura ini termasuk daging yang istimewa lah, yang paling enak. Setiap kapal bisa mengangkut antara 100 hingga 200 ekor sapi, tergantung dari jenis dan ukuran kapal pengangkutnya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.